Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Avicenna Putri dengan NIM 200610448. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Nuhizra Gistituati MF. Nah, pertama, pengertian administrasi pendidikan terbagi dua, yaitu secara etimologi dan menurut ahli. Kita bahas dulu secara etimologi. Secara etimologi, administrasi terbagi atas dua kata, yaitu ad dan ministrate. Ad artinya intensif, dan sedangkan ministrate berarti melayani, membantu, ataupun mengarahkan. Selanjutnya ada menurut ahli. Pertama yaitu dari Depdiknas. Dikatakan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelompokan, pengawasan, pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, kedua ada menurut Hadari Nawawi. Menurutnya, administrasi pendidikan ini adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lingkungan pendidikan formal. Nah, lanjut ada menurut Oteng Sutisna. Menurutnya, administrasi pendidikan adalah suatu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dengan orang-orang dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Nah, dapat kita simpulkan secara garis besarnya, administrasi pendidikan adalah suatu media atau proses untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, serta tepat sasaran dengan mendayagunakan segala tenaga, sarana dan prasarana atau personil, atau semua stakeholder yang ada di dalam pendidikan secara optimal sehingga tujuan dari pendidikan tercapai. Lanjut, kita akan membahas apa sih pentingnya administrasi pendidikan ini. Menurut Sutisna 2002, sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan akan berjalan dengan sendirinya, sehingga sering mengabaikan pentingnya administrasi di dalam menyelenggarakan suatu pendidikan atau tujuan dari pendidikan. Nah, aspek penting dari administrasi pendidikan ini yaitu adanya seseorang atau sekelompok yang mengarahkan segala aktivitas, adanya tujuan yang ingin dicapai, proses untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana, dan adanya aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbagai sumber daya yang ada seperti sarana dan prasarana, materialnya, ataupun personilnya, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Contohnya nih, ketika memasuki tahun ajaran baru, maka sekolah akan membuat suatu rencana. Nah, suatu rencana itu yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Misalnya dengan membentuk kepanitiaan, memberi batas waktu penerimaan siswa baru, jumlah siswa yang diterima berapa, dan bagaimana teknis penerimaan siswa tersebut, apakah melalui nilai ataupun cukup dengan tes segala macamnya. Selanjutnya ada tujuan administrasi pendidikan. Menurut Sergiovanni dan Carver 1975 menyebutkan ada 4 tujuan administrasi pendidikan, yaitu pertama ada efektivitas produksi,
yaitu lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang akan dikeluarkan nantinya. Kedua, ada efisiensi, yaitu seperti menitik beratkan pada pencapaian yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ketiga, ada kemampuan menyesuaikan diri. Keempat, ada kepuasan kerja. Selanjutnya, Sutisna 2002 juga mengungkapkan tujuan dari proses administrasi pendidikan ini, yaitu lebih terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Next, ada fungsi atau proses administrasi pendidikan. Ada beberapa fungsi atau proses administrasi pendidikan menurut ahli. Banyak sekali kita lihat persamaannya, seperti ada menurut Fayo, ada to plan, to organizer, komandan, atau menurut Terry Mercy Griffin ada juga planningnya, ada juga organizingnya. Nah, jadi fungsi atau proses administrasi pendidikan ini secara garis besar terbagi atas 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada perencanaan. Menurut Siagian dalam Yahya, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Unsur perencanaan yaitu pengambilan keputusan, aspek pengetahuan yang baru, memiliki strategi atau taktik. Nah, dalam merencanakan perencanaan atau membuat perencanaan, kita harus memperhatikan juga lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang akan mempengaruhi pendidikan atau proses pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang lingkungan penting sekaligus bagi para manajer ataupun guru. Kedua, ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan bagikan pekerjaan kepada setiap personilnya atau pecahangan. Elemen dasar yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian yaitu perencanaan pekerjaan, pengelompokan pekerjaan, penciptaan hubungan antar posisi, pendistribusian kewenangan, atau nanti pengorganisasian aktivitas. Nah, next ada pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi yang telah direncanakan. Selanjutnya, terakhir ada pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan sesuai rencana atau tujuannya tercapai. Nah, terakhir kita bahas ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup hampir seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada lembaga pendidikan, masuk dalam cakupan administrasi pendidikan yaitu personil, kurikulum, keuangan, sarana prasarana, kepengawasan atau supervisi pendidikan, kepemimpinan, dan sebagainya. Namun, secara garis besar ada 5 standar ruang lingkup pendidikan, yaitu bidang tata usaha, ada bidang personalia murid, ada bidang personalia guru, ada bidang pengawasan atau supervisi, dan ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Sedikit kita bahas juga satu persatu. Pertama yaitu ada bidang tata usaha sekolah, yaitu yang
cangkup di dalamnya ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha, ada anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personilnya sekolah, keuangan dan pembukuan, surat menyurat, ataupun nanti masalah pengangkatan, pemindahan, atau laporan pengisian buku induk, dan selain sebagainya. Nah, lanjut ada bidang personalia guru yang mencakup yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personal guru, masalah kepegawaian, masalah kindip, dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading guru-guru. Pokoknya yang berhubungan dengan guru, balik itu masalahnya atau pelaporannya nantinya. Lanjut, ada bidang personalia murid. Ini berhubungan dengan murid, itu ada organisasinya, masalah kesehatannya, kesejahteraan murid, evaluasi kemajuannya, atau bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Sama tadi dengan bidang personalia guru. Next, ada bidang pengawasan atau supervisi. Ini yaitu upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha ataupun stakeholder yang ada nanti di dalam lingkup pendidikan atau lingkup sekolah. Selanjutnya ada mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, dan ada juga meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Dan terakhir ada bidang pelaksanaan dan bimbingan kurikulum, yaitu ada dua, berpedoman dengan menetapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada melaksanakan organisasi kurikulum berserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Thank you. Nah, mungkin hanya itu presentasi saya mengenai materi, konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengulangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.